ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puji kehadirat berbagai banyak nikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, serta nikmat pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah Allah perkenankan kita dapat berkumpul kembali dalam salah satu majelis ilmu program Kompak Ngawas Ramadan seri tahun 2000 yang seri keempat ya. Alhamdulillah Ngawas atau kita sebut ngaji online subuh, dan pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita akan dengarkan, kita simak ya tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Prof Hermawan. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Pak Prof, sehat? Alhamdulillah Pak Rahmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Baik, semoga Pak Prof kita doakan selalu sehat, sehat selalu. Amin. Amin. Baik, salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih berkahnya lagi, kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita meranjak pada agenda berikutnya, alangkah baiknya dan lebih berkahnya lagi kita dengarkan tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Nanan. Bangga, tafadhol Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Izin baca hancak saja ini. Salah surat Al-Anbiya ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Nanan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan dilimpahkan kepada Pak Nanan selaku yang membaca dan kita Amin. yang mendengarkan pula mendapatkan suatu Amin. keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak pada agenda berikutnya. Itu adalah mari kita simak dan kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Prof. Hermawan. Mangga tafadhol Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara saya kedengaran? Jelas Dengar Pak. dengan baik Pak. Baik. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidil ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allah ta'ala bil huda wan nur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa'ata atharahum bi ihsanin ila yaumil ba'atsi wan nusyur. Pak Rahmat, Pak Nanan, Bapak Ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu hari dan bulan. Allah melipat gandakan di dalamnya kebaikan dan balasan. Marilah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan ilah yang patut kita sembah, puja-puji dan tempat kita memohon kecuali hanya Allah, dan tiada sekutu baginya. Dia mengetahui pandangan mata yang tidak benar, mengetahui pula apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan marilah kita bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, adalah utusannya yang membawa petunjuk dan cahaya keimanan. Semoga Allah berkenan melimpahkan salawat dan salam padanya, kepada keluarga, kepada kerabat, pada para sahabat dan pada pengikutnya, hingga di hari kebangkitan nanti. Hari-hari ini kita akan segera menyaksikan rekan kita, sahabat kita, mungkin sebagian juga dari kita, untuk pulang mudik. Ya. Kita doakan moga-moga perjalanannya ini lancar. Ya. Moga-moga juga jumlah kecelakaan ini berkurang. Ya. Moga-moga malah tidak ada kecelakaan jika memungkinkan. Ya. Karena sebagian besar tujuannya adalah mulia, bertemu dengan para sanak saudara di rumah, barangkali juga menyenguk ayah bunda yang kebetulan masih ada ya. Kalau masih ada kita doakan beliau dalam keadaan sehat afiat. Moga-moga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah berangkat mendahului kita. Moga-moga mereka semua mendapatkan kasih sayang dari Allah, sebagaimana kita memperoleh kasih sayang dari beliau-beliau sewaktu masih kecil ya. Memberikan tumpahan kasih sayang dengan sangat ikhlas ya, kepada kita. Moga-moga keikhlasannya itu dibalas dengan kasih sayang yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lancar dan tidak ada halangan di tengah jalan dan tiba kembali di rumah, di tempat mereka bekerja dan berkarya dalam keadaan selamat, sehat dan afiat. Ini tiap tahun kita saksikan, ya. Sebagian dari kita malah pernah mengalami. Biasanya kita sangat excited ya setelah melakukan apa istilahnya itu mengelana, ya, mencoba mendapatkan rezeki Allah di tempat lain, melakukan perjalanan jauh dari orang tua,
Moga-moga dalam perjalanan itu kita mendapatkan yang dicari dan kemudian rindu untuk pulang kembali dengan menunjukkan hasil karyanya ya di dalam perantauan kepada ayah bunda bahwa aku sudah sukses begitu. Biasanya kan seperti itu, very excited pada waktu pulang. Kita semua sedang dalam perjalanan juga sekarang berduyun-duyun menuju pintu kematian ya sebetulnya bersama-sama dalam skala besar. Kita tidak tahu di mana posisinya, ada yang sudah dekat pintu, silahkan yang mau menyalip juga diperkenankan ya. Itu semua berjalan ke sana pada saat ini ya. Hanya kita tidak tahu, dan perjalanan kita ini sebenarnya adalah perjalanan yang diharapkan menuju ke kesempurnaan ya. Ujung kesempurnaan itu adalah pada saat kita diperkenankan melihat wajah Allah nanti di surga Jannatun Naim. Itu yang diharapkan oleh Al-Quran. Kita diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perjalanan yang kita lalui itu melalui pintu-pintu. Pintu pertama itu adalah pada saat kita berada di alam roh dan kemudian kita dipertemukan dengan jasad kita, yaitu di rahim bunda. Itu ada pintu pertama yang terbuka. Tentu kita sudah lupa kita bahwa kita pernah di alam roh ya. Jangankan di alam roh, bahkan kita pernah di perut bunda kita juga sudah lupa apa yang kita lakukan di sana ya. Bahkan setelah keluar pun kita sebagian sudah lupa seperti apa ya. Jadi kita kemudian berada di dalam rahim bunda, kita memperoleh kasih sayang di sana. Kemudian pada saat sudah siap, kita diizinkan untuk keluar dari rahim bunda. Dan hampir semuanya ya, mungkin Pak Nanan barangkali pernah melihat, apakah ada bayi yang begitu lahir langsung tertawa terbahak-bahak ya? Tidak ada ya, rasanya begitu lahir tuh dia menangis. Nanti kalau ada yang melihat ada bayi lahir terus tertawa terbahak-bahak, tolong saya diberitahu supaya ceramah saya berubah ya. Nah, saya selalu mengatakan sekarang kalau bayi lahir itu selalu menangis ya. Seolah-olah itu merupakan simbol, metafor, sebuah sinyal kepada kita bahwa mula-mula gitu kita berada di alam yang penuh kedamaian ya. Mendapatkan kasih sayang dari bunda tiada batas ya pada waktu kita di kandungan bunda ya. Tapi kemudian kita harus berpisah dengan rahim bunda. Dan kita menghadapi sesuatu yang penuh ketidakpastian ya. Itu adalah jalan yang sulit yang bahkan ditempuh, oleh karena itu disimbolkan dengan menangis kita. Tidak tertawa terbahak-bahak ya. Seolah-olah kita memulai kebahagiaan ya. Sesuatu yang luar biasa sehingga kita tertawa terbahak-bahak. Nggak ada itu ceritanya. Saya belum pernah ya. Baca buku pun saya belum pernah ada peristiwa anak lahir langsung tertawa terbahak-bahak. Nggak ada. Yang ada semua nama menangis ya. Barangkali hanya Nabi Isa begitu beliau lahir, beliau sudah bicara menurut Al-Quran ya. Nggak tahu beliau itu menangis atau tidak, saya tidak tahu, tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya disebutkan beliau sejak di ayunan bunda sudah bisa berbicara. Jadi kalau kita lihat perjalanannya itu, makin lama memang nampak makin sempurna ya. Jasad kita tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Rata-rata lah ya. Rata-rata tumbuh berkembang dengan baik ya. Bahkan bukan mungkin ya, memang seharusnya lah ya. Rohaniah kita, jiwa kita, psikis kita, psikologi kita juga tumbuh dan berkembang. Selama di alam yang kita sebut alam fana, alam dunia yang sementara ini ya. Tumbuh mengalami proses evolusi, otak kita itu juga mengalami proses evolusi, psikologi kita, psikis kita, fisik kita juga mengalami proses evolusi yang makin lama makin sempurna. Sebetulnya di alam yang fana ini sebentar saja. Nggak ada artinya sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh kalau dibandingkan dengan usia alam raya. Kita ini berapa usianya paling banyak ya. Di generasi kita, di zaman kita paling banter mungkin 100 tahun ya. Jadi sangat singkat dan itu memang dikatakan oleh Quran, nanti kita ini bertanya-tanya sebenarnya sudah berapa lama. Kalau di surat Yasin terkenal sekali kita tiba-tiba terbangun terkaget seperti baru bangun tidur ya. Pada waktu kita dibangkitkan kembali itu seperti bangun tidur. Siapa yang membangunkan tidur saya ini? Sekejap saja peristiwa itu, sesaat saja. Seperti kita tidur, tahu-tahu terbangun ya. Kalau kita mimpi yang sangat jelek ya kita bersyukur bahwa ternyata tadi hanya mimpi ya. Jadi di dunia ini sangat sementara. Walaupun sangat sementara, ini sangat menentukan ya. Sangat menentukan. Nah ini
Belum semua hal-hal yang sebenarnya itu tampak dan terlihat oleh kita. Ya. Lalu pintu berikutnya yang terbuka adalah pintu kematian. Sebetulnya kita melihat pintu kematian itu adalah proses berikutnya menuju ke kesempurnaan. Cuman di sana bukan lagi fisik yang meningkat kesempurnaannya ya. Nah, karena fisik ini hanya sebuah wadah saja, tempat saja ya. Spiritualitas rohani kita itu mengalami kesempurnaan lebih lanjut. Ya tergantung apakah di dunia ini kita melakukan seperti yang diharapkan, perjalanan menuju ke kesempurnaan atau tidak. Al-Quran juga menyebutkan bahwa semakin usia kita lanjut, ya itu terkenal sekali di surat Yasin ya, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala yaqilun. Ya, bagi mereka yang usianya dilanjutkan menjadi lanjut, dia dikembalikan menjadi ya seperti semula dalam keadaan lemah ya. Dan memang bagi mereka yang berusia semakin lanjut ini menarik ya, mungkin ada ilmunya juga dipelajari. Itu daya ingatnya yang jangka pendek itu singkat sekali ya. Kita sering lupa apa yang baru saja terjadi. Tapi kita ingat masa kecil kita. Semakin lanjut itu kita, memori kita masa lalu, itu keluar semua. Jadi kita kembali seperti semula. Saya ini kan sudah berapa ya di ITB ini sudah 49 tahun ya. Itu makin lama makin terbayang waktu masa OS-nya ya. Jadi masanya 49 tahun rasanya seperti kemarin begitu. Ya. Kesegaran masa lalu itu ingat. Yang pendek-pendek ini masih lupa. Ya. Kadang-kadang yang baru kita kan sering kan makin lama itu makin nanti semua yang usianya makin mendekati seperti saya. Kadang-kadang ini sudah rakaat pertama atau rakaat kedua ya. Kadang-kadang kita lupa itu yang baru saja kita lewati ini. Sering lupa ya. Jadi dikembalikan seperti masa lalu itu bisa dalam pengertian daya ingat kita justru daya ingat waktu kecil. Nah kalau perjalanannya ini sempurna di dunia ini karena mengikuti yang digariskan Allah SWT, ya kita bersyukur ya. Moga-moga kita semua memperoleh apa yang disebut husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Moga-moga Allah memberikan akhir perjalanan kita itu memperoleh husnul khatimah. Ini harapan kita ya. Ada yang mengatakan kalau kita perjalanannya itu baik, nah kita cuma melihat dari sejarah peristiwa-peristiwa yang ada atau orang-orang di sekitar kita ya. Dia diberi kelebihan oleh Allah itu kadang-kadang bahkan bisa mengetahui siapa yang menjemputnya. Ya. Dia membalas salam yang menjemputnya, yaitu malaikat maut ya. Rasulullah sendiri memberikan kepada kita mengenai hal tersebut ya. Kan pada waktu beliau menjelang wafat ada dua tamu, Rasul sedang terbaring, yang menemui adalah Fatimah. Wah, ayahku sedang sakit, belum bisa dijenguk. Terus Fatimah masuk. Tahukah engkau siapa dia, Fatimah? Mereka itu yang akan menjemput ayahanda. Ya. Dan banyak di antara orang yang kita kenal atau kisah-kisah orang soleh itu juga bisa mengetahui ya, saatnya sudah tiba. Gitu. Dan tidak ada rasa takut atau gelisah ya. Orang-orang yang sudah mencapai level seperti itu, bahkan mereka menyebut salam dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepulangannya, seperti kita memudik itu. Ya. Kita sering mendengar, membaca kisah ya, yang seperti itu. Ya, moga-moga kita bisa menjalani hidup yang sementara ini, yang sesaat ini, ya, kemudian bisa mengakhiri perjalanan itu. Ramadan ini, ya, bulan Ramadan ini, moga-moga mengingatkan kita mengenai perjalanan yang sementara, singkat, tapi sangat menentukan. Menentukan dari perjalanan step berikutnya. Step berikutnya itu begitu pintu kematian, kita di ruang tunggu. Ruang tunggu yang disebut alam kubur itu ruang tunggu. Kita menunggu sampai hari dibangkitkan kembali. Moga-moga ruang tunggu kita itu tergolong dalam VVIP begitu.
Amin. Ya Allah. Ya, kita bisa beristirahat dengan tenang di sana setelah kita di dunia ini capek dan lelah. Karena memang disebutkan perjalanan di dunia kita ini kalau menuju ke kesempurnaan, mencapai makom yang tinggi ya, dalam kerohanian dan spiritualitas, mencapai makom yang tinggi, itu selalu jalannya mendaki ya. Dalam bahasa Al-Quran itu jalannya mendaki, lagi sulit begitu. Ya. Lagi sulit. Jadi kalau menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup itu, muka-muka itu dikasih kita berada di jalan yang benar. Jangan berkecil hati. Karena Al-Quran juga menyampaikan bahwa orang beriman itu tidak pernah sepi dari cobaan. Apapun jenisnya ya cobaan itu. Kita harus selalu berprasangka positif pada Allah. Muka-muka ini bagian dari memang yang harus kita lalui. Bagaimana supaya kita ini bisa tetap sabar. Karena Allah itu hendak menumpahkan kasih sayangnya melalui kesabaran kita. Ya kalau mau tahu contohnya ya Kanjeng Nabi sendiri, Nabi Rasulullah itu kurang apalagi dalam berbakti kepada Allah. Ya semuanya harta beliau habis ya. Harta Ibunda Siti Khadiijah habis untuk kegiatan beliau, kegiatan menebarkan rahmat. Jadi kurang apa lagi? Entoh beliau wafatnya itu melalui sakit. Sebenarnya kan Allah bisa mengangkat langsung ke surga. Ya, bisa, tapi harus melalui sakit. Dan beliau kesakitan sekali kalau kita baca, Pak. Silakan baca riwayat Rasul pada waktu beliau menjelang wafat. Ya. Sakit sekali. Mengapa? Kalau dugaan saya ya Allah menumpahkan totalitas rahmat kepada beliau dan itu memang harus melalui kesabaran ya. Dan itu luar biasa menurut saya. Perjalanan panjang yang penuh cobaan ya, mempertaruhkan nyawa. Itu belum selesai. Sampai menjelang beliau wafat pun masih mendapatkan cobaan dengan rasa sakit. Ya, ya dugaan saya ya karena Allah ingin melimpahkan kasih sayangnya secara full pada beliau. Dan beliau juga seperti kita ketahui memikirkan kita hingga detik-detik hayat beliau ya, yang dipikirkan adalah umati. Oleh karena itu kita mengucapkan salam dan sholawat kepada beliau sebagai ungkapan penghargaan, balas kasih rasa syukur kita, rasa hormat kita karena beliau memberikan segalanya untuk kita semua. Ini bagian dari orang yang beriman memang seperti itu. Cobaannya banyak sekali yang harus dilalui dalam hidup yang sementara ini karena kita ingin mencapai kalau bisa ya makom yang memungkinkan kita dekat dengan Kanjeng Nabi pada saat kita nanti pulang. Mestinya kita memiliki keinginan dan cita-cita seperti itu ya. Mestinya lah kita sebagai orang beriman ingin kalau bisa pulang nanti kita ya diperkenankan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kalau bisa dekat dengan beliau ya. Itu harus senantiasa kita impikan, kita ungkapkan ya. Dan itu harus kita yakini itu pasti melalui perjalanan yang sangat sulit. Nah, Ramadan ini moga-moga menambah lagi keyakinan kita, semangat kita ya, di tengah-tengah situasi yang sungguh tidak mudah ya sekarang. Karena dalam perjalanan menuju ke kesempurnaan itu, ya, ini fakta yang ada ya. Ada proses evolusi, termasuk evolusi otak manusia ya, mencapai puncaknya ya. Kita tahu banyak karya-karya manusia yang sangat mengagumkan ya. Ajaib lah. Barangkali yang baru mutakhir itu misalnya ChatGPT ya. Dengan ChatGPT itu kita bisa macam-macam lah ya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kita ya. Amazing lah, termasuk kita bisa minta bantuan kalau kita menulis surat, kita tulis dulu dalam bahasa Indonesia, lalu nanti kita minta bantuan dia untuk menuliskannya dalam bahasa Inggris ya. Setelah dituliskan putaran yang pertama kita bisa minta tolong dong diperbaiki dia menjadi misalnya American English style lalu diperbaiki sama dia. Setelah diperbaiki putaran ketiga kita mau tolong dong dituliskan dengan gaya scientific style diperbaiki lagi ya. Jadi kalau kita pekerjaan kita sangat terbantu dengan itu. Saya biasanya karena saya banyak bekerja dengan Ubuntu
Dengan Linux tuh banyak hal-hal yang saya seringkali nggak bisa, sehingga saya selalu tanya kepada asisten, para admin. Memang anak-anak muda lebih tahu ya. Jadi sebenarnya saya sangat mengganggu mereka. Tapi sekarang enggak, saya tinggal tanyakan ke ChatGPT, dia lalu memberikan jawaban dia. Ya, termasuk kalau anak yang sekarang yang pintar, makin banyak software-software yang membantu, itu adalah karya manusia. Sehingga sebagian dari manusia itu merasa bahwa cukuplah dalam mengatasi hidup itu menggunakan ini yang ada di kepala. Terbukti bahwa manusia dengan proses evolusi otaknya yang makin sempurna itu, dia menjadi spesies yang paling dominan di muka bumi ini. Manusia ini spesies paling dominan ya. Lalu sebagian dari mereka beranggapan kita tidak perlu apa-apa lagi, cukup dengan ini. Ya, nggak perlulah kitab suci itu, nggak perlu intervensi dari luar. Ini cukup. Nah itu paham liberalisme ya. Dan dia merasa nggak perlulah aturan-aturan dari luar dirinya, cukup ini. Terbukti kita bisa membangun peradaban yang hebat ya, bisa menguasai alam, bisa membuat benda yang beratnya ratusan ton itu terlepas dari gravitasi daya tarik bumi, bisa terbang. Ya. Dengan karya-karya yang sangat ajaib, bisa membuat gadget yang fiturnya macam-macam, cukup dengan ini. Dan badan ini, jasad ini milik saya. Saya yang berhak menentukan apa dengan jasad saya. Kalau saya ingin menikah dengan kaum yang sejenis, nggak boleh ada yang larang, itu hak saya. Itu produk-produk dari liberalisme. Itu ada di sekitar kita sekarang. Dan didukung oleh kekuatan yang luar biasa besarnya. Tidak mudah melawan itu. Malah dia bagian dari SDGs, itu ada soal gender. Itu menjadi dokumen dari PBB. Ini kan sangat berbeda diametral dengan nilai-nilai kita. Ya. Nah untungnya ini dalam satu perdebatan, ini tokoh yang sedang banyak pengikutnya, perdebatan antara sejarawan historian dengan seorang neuropsikologis, itu kemudian berpendapat kelihatannya paham liberalisme itu secara fundamental itu sudah mulai runtuh. Orang pada waktu itu lebih dari 200 tahun, 300 tahun ya. Dan itu memang banyak terjadi di negara-negara maju, sehingga sebagian negara maju Eropa itu sebagian besar itu sudah agnostis ya, tidak percaya pada Tuhan ya, bahkan sudah ateis. Karena nggak perlu, dengan ini kita sudah bisa menyelesaikan semua urusan kita, tidak perlu lagi aturan-aturan yang dikatakan sebagai kitab suci. Tapi dalam perdebatan terakhir itu ternyata arogansi itu runtuh ya. Runtuh justru oleh ciptaannya sendiri ya. Jadi sebagian pekerjaan otak sekarang diserahkan kepada mesin. Termasuk tadi ada ChatGPT, ini terus berkembang ya, berbasis artificial intelligence itu. Jadi manusia pada akhirnya disadarkan oleh dirinya sendiri ya. Oleh kepongahannya sendiri. Nah, ini tergantung ya, apakah dia mau belajar atau tidak. Kalau tidak, ini kita berlomba sebetulnya. Apakah ajaran yang rahmatan lil alamin ini bisa menyelamatkan? Artinya pengikutnya bukan ajarannya. Bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran, itu tergantung dari kita. Itu termasuk tugas yang mendaki lagi sulit. Semua bisa berperan di wilayahnya masing-masing. Kita menjaga keluarga kita, itu bagian dari perannya yang jadi tanggung jawab. Menjaga komunitas kita, seperti ada pengajian-pengajian seperti ini. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kelompok-kelompok seperti ini, itu menjadi kendaraan kita, shuttle ya, menuju pintu surga. Kalau kita silahkan baca di Al-Quran itu, masuk ke surga itu berombongan-berombongan ya. Ada jemaah kompak nanti. Ya, kalau kita bisa melihara kebersamaan, keikhlasan kita, ini termasuk kendaraan ya. Jadi mungkin muka-muka kita ini alternatif kendaraannya banyak. Ya. Dan semuanya bisa kita naiki, kita tidak terikat pada jasad ya. Nggak ada lagi. Kalau jasad terikat ya kita cuma satu, Hermawan ya ini cuma satu. Tapi kalau bukan jasad kita bisa banyak. Kalau kendaraannya banyak ya kita bisa naik di semua kendaraan itu. Ya. Nah, kendaraan ini jamaah-jamaah dalam kebajikan ya. Ingat ya, kita tujuan salah satu yang kita hendak raih dalam Ramadan ini adalah ketakwaan. Dalam Quran jelas sudah disebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Takwa itu nggak bisa dicapai sendirian. Karena kita harus bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Takwa itu harus dengan kerja sama, bersama-sama ya.
Nah, saya kira ini saja cukup ya. Kita kan harus selesai jam 6 ya, Pak Rahmat, Pak Nanan. Moga-moga kebersamaan dalam kompak untuk mempelajari bagaimana kita bisa berjalan dalam perjalanan sementara, perjalanan mudik ini, kita memang bisa menuju ke arah kesempurnaan ya. Dalam rentang waktu kita berada di dunia yang sementara ya. Itu bagian dari perjalanan kesempurnaan selanjutnya nanti. Moga-moga berujung dengan diizinkannya kita menatap wajah Allah di surga Jannatul Naim. Nah, kita nanti moga-moga memiliki salah satu kendaraan adalah kendaraan kompak ya. Jadi kita bisa saling mencari. Amin. Ya, karena saya termasuk aktif di kompak ya, paling tidak saya 2 kali hadir di kompak ya. Jadi saya tolong dicatat nih Pak Rahmat dan Nanan, saya ini juga penumpang ya. Jadi nanti kalau saya tidak ditemui itu tolong dicari juga ya. Di kendaraan di sana ini Pak Herman kok belum ada, dicari. Ya. Jadi kita biar naik kendaraan bersama-sama. Kalau saya diizinkan naik kendaraan duluan, ya saya akan cari Pak Rahmat dan Pak Nanan dan Bapak-Bapak lain, Pak Wahyudin, Pak Teddy, Bu Novi, Bu Ines, saya cari lah. Kita mencari, saling mencari di sana dan diizinkan sama Allah ya. Yang masuk surga itu kita diberi kelebihan-kelebihan sama Allah, termasuk kalau ingin menengok neraka, menengok itu seperti apa, diizinkan. Itu Quran mengatakan seperti itu ya. Kan kita percaya itu karena memang basisnya adalah iman ya. Moga-moga Allah merahmati, moga-moga Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan bisa menjadi bekal kita pada saat pulang nanti insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Prof yang telah menyampaikan tausiahnya yang begitu sangat inspiratif dan juga mengingatkan kita untuk persiapan bekal kita untuk pulang kampung yang sebenarnya gitu ya. Baik Pak Prof, sebelum mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kiranya mohon izin Pak Prof, saya ingin menyapa di sini cukup banyak guru dan orang tua kami sebenarnya di sini Pak Prof. Alhamdulillah hadir cukup banyak dan pertemuan ini cukup berkah ya alhamdulillah. Ada ya, Assalamualaikum Pak Prof Ahmaloka. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya juga penumpang Pak Her. Ya, kita udah punya karcis nih Pak Loka. Sama-sama Pak. Alhamdulillah udah dikasih tiket sama Pak Rahmat sama Pak Nanan. Alhamdulillah. Lalu kemudian ada Pak Prof Nyoman. Assalamualaikum Pak. Pak Rektor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya nih Pak. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Prof Agung, Pak Wed, kemudian ada Pak Delizar, Budia, Pak Rosad, Pak Taufik, kemudian Bu Nana, Bu Leni, dan Bapak Ibu, orang tua dan guru kami semua di sini. Masya Allah, alhamdulillah kumpul di sini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dalam setiap langkahnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mangga dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, tinggal raise hand atau melalui kolom chat. Mangga dipersilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik fisika nih Pak Wahyudin. Ya, izinkan untuk bertanya nih Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seperti tadi dikatakan bahwa kita ini sedang berduyun-duyun menuju pintu kematian, di mana kita kan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa kejarlah negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, tetapi di dalam kenyataan sehari-harinya kita memang kadang, bukan kadang ya, termasuk saya sendiri sering bahwa kita itu lebih serius mengejar dunia, yang main-main, tetapi begitu
kita sering serius menuju dunia yang main-main, sementara kita bermain-main menuju pintu akhirat yang sebenarnya. Nah, bagaimana supaya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita dalam kegiatan rutinitas di kantor, supaya ruh bekerjanya itu adalah memang mengejar akhirat ya, tidak semata-mata mengejar dunia, yang memang kita sering lupa. Nah, ini mungkin minta tipsnya untuk Pak Hermawan supaya kita itu di dalam rutinitas sehari bekerja bahwa ruhnya itu ruh memang untuk tujuannya akhirat. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Pak Hermawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Prof bisa langsung saja. Ya baik ya, sebenarnya agama kita ini agama yang mudah ya, karena sesuai dengan fitrah ya. Dan di dalam rangkaian ayat tentang Ramadan juga disebutkan ya, yuridu nabikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Semuanya itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kita. Jadi semua pekerjaan kita itu asal niatnya benar, itu bernilai ibadah. Jadi kalau kita bekerja ya kita niatkan ini memang ini perintah Allah. Kita harus memberi ma'isyah kepada keluarga, di bagian dari tanggung jawab kita. Kalau kita ini kepala keluarga, kalau kita ini istri, ini juga dalam rangka untuk membantu memberi sedekah kepada suami. Kita bekerja ya. Jadi semuanya bernilai ibadah kalau dalam ajaran agama kita. Asal niatnya benar ya. Jadi sebelum berangkat ya kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Bekerja itu juga ibadah. Ya. Dan memang kalau bisa kita memiliki fasilitas yang cukup di dunia supaya kita bisa memberi manfaat seluas-luasnya karena kata Rasul sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kan begitu. Ya jadi ini enak sekali sebenarnya agama kita ini sangat memberi kemudahan ya. Yes, asal disesuaikan dengan fitrah kita. Karena fitrah kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita itu bersifat hanif, selalu berpihak kepada yang benar. Jadi saya kira begitu, jadi nggak usah bimbang, kita boleh bekerja, boleh mencari harta, boleh malah harus asal niatnya benar. Karena dengan memiliki harta, memiliki dunia yang cukup, kita bisa memberikan manfaat lebih luas. Asal jangan sampai lupa saja. Kalau lupa kita akan sangat repot. Kita jadi ditunggangi dunia, bukan kita menunggangi dan mengendalikan dunia, tapi kita ditunggangi dan dikendalikan dunia. Ya na'udzubillahi min dzalik, moga-moga itu tidak terjadi pada kita. Ya. Kita menggunakan dunia yang diberikan Allah sebagai fasilitas agar kita bisa memberi manfaat yang luas. Ya. Saya kira itu, dan itu sangat jelas ya ayat-ayat dalam Al-Quran. Memang kita tidak boleh melupakan dunia. Niatkanlah dengan baik, sehingga selalu yang kita lakukan itu punya manfaat akhirat ya. Kan yang kita kejar kan perjalanan ke kesempurnaan itu dapat kita capai. Jadi selalu ingat di sana. Yang kita cari tidak lain adalah kasih sayang Allah. Selalu ya, karena kita masuk surga itu bukan karena kehebatan amalan kita, itu Rasul sebutkan, tapi karena kasih sayang Allah. Jadi hidup ini yang kita kejar harus adalah kasih sayang Allah. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, kita selalu zikir, ingat kepada Allah. Oleh karena itu sejak apapun niatnya harus niat karena Allah ya. Moga-moga dengan demikian kita memperoleh apa yang kita cari, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini sudah pukul 6. Pak Nanan, Pak Rahmat, atau Pak Ibu sekalian ya, kita akan jadwalnya sampai pukul 6. Moga-moga kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, dari hidup kita di dunia ini dapat kita lalui dengan selamat. Kemudian di alam kubur kita dapat VVIP kalau bisa di sana. Lalu nanti kita boleh arisan lagi, nanti kompak lagi di sana. Pak Nanan, Pak Rahmat, tahun 2423 kita bisa tolong diundang lagi, kita bertemu. Tapi pertemunya di atas sana pada waktu kita masih di ruang VVIP ya. Itu kalau belum kiamat ya. Nah, kita kan bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi. Ya. Saya kira begitu. Ini terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ucapan yang mungkin tidak berkenan. Moga-moga Allah merahmati kebersamaan kita sampai kita nanti mengendarai kendaraan kompak ini menuju ke pintu surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakallah khair Pak Prof yang telah memberikan jawaban yang cukup inspiratif juga ya Pak dari beberapa tadi pertanyaannya Pak Wahyudin. Baik Bapak Ibu sekalian, waktulah yang memisahkan kita dalam pertemuan pagi ini. Insya Allah ada kesempatan lain waktu, insya Allah kita akan jadwalkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Pak Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu terima Prof. kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Izin semua. Ayo. Ya, Pak Loka, Pak Nyoman. Nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Semua Ya Pak Rektor. emang kompak selalu. Insya Allah semua kompak masuk surga. Amin. Amin Prof. Sehat ya Prof. Sehat ya Prof. Sehat Pak Prof. Alhamdulillah semuanya turnuhun mohon doanya. Amin. Selamat masih beberapa hari lagi. Iya, Semoga amal ibadah kita diterima. Amin. Iya Prof. Amin ya Rabbal alamin. Amin Prof. Duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Assalamualaikum, Mangga.